Halo teman-teman, balik lagi dengan channel saya ya, channel yang berbagi tutorial vlog dan gaming. Nah, di sini teman-teman saya akan menginfokan buat kalian YouTuber pemula seperti saya ini. Nah, di sini ada kebijakan baru ya, yaitu YouTube pajak ya, atau pajak untuk Amerika. Nah, di sini teman-teman kalian akan mendapatkan sebuah email. Kalian cek saja email atau email yang terhubung dengan YouTube kalian. Nah, di sini ada update the YouTube team. Kalian cek saja di sini ada perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Nah, di sini kita klik ya, akan bacakan. Penting, perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Nah, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini. Paling cepat Juni 2021 ya, 2021 selama beberapa minggu ke depan. Kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jadi kalau kita tidak mengisi formulir pajak ya, sebenarnya ini teman-teman hanya untuk di Amerika saja ya, karena supaya kita datanya lebih lengkap, jadi bahwasanya kita itu bukan dari Amerika ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Dalam beberapa minggu ke depan Anda akan menerima email untuk mengirimkan informasi pajak Anda di AdSense. Fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah dan akan terdapat serangkaian pertanyaan untuk memandu Anda menyelesaikan proses tersebut guna menentukan apakah terdapat pajak Amerika Serikat yang berlaku. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait perubahan ini dan daftar informasi pajak yang harus disiapkan, kunjungilah. Jadi di sini mengapa peraturan ini diberlakukan berdasarkan chapter 3 dari US Internal Revenue Code. Google bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar Amerika Serikat yang melakukan monetisasi dan dalam keadaan tertentu memungut pajak jika kreator tersebut memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Serikat ya. Jadi kita itu kalau YouTube kita itu ditonton Amerika atau iklannya itu ditonton oleh orang Amerika, kita akan kena pajak teman-teman ya. Nah, untuk kreator di luar Amerika Serikat, kami akan mengubah persyaratan layanan dalam waktu dekat. Dalam versi baru tersebut, penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti ya, royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat. Hal ini dapat mempengaruhi perhitungan pajak atas penghasilan Anda dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Google yang akan memungut pajak tersebut. Oh gitu teman-teman. Bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya? Jika Anda mengirimkan informasi pajak Anda, pajak Amerika Serikat hanya dapat diberlakukan terhadap penghasilan Amerika ya. Ini harus garis bawahi ya teman-teman. Jadi hanya dapat diberlakukan terhadap penghasilan Amerika Serikat bulanan Anda dari AdSense. Pendapatan yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat melalui tampilan iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel. Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda, tarif pajak Anda dapat ditetapkan ke tarif potongan pajak yang lebih tinggi. Untuk perorangan ya, 24% dari total penghasilan AdSense yang diperoleh dari seluruh dunia. Untuk memperkirakan kemungkinan dampaknya terhadap penghasilan Anda, ikuti penelitian berikut. Jadi teman-teman di sini itu kalau kita tidak mengisi formulir pajak Amerika ini, kita akan kena potongan nih sebesar 24% ya. Jadi kita harus mengisinya teman-teman. Oke, kita next ke
masuk kita ke Google AdSense kita ya teman-teman. Di sini saya akan cari Google Chrome. Nah, di sini saya akan cari Google Chrome. Saya pakai Mi browser saja. Oke, lewati. Nah, di sini saya menggunakan landscape ya agar terlihat layarnya lebar. Kalian juga bisa ya. Oke, kita akan masuk ke Google AdSense masing-masing ya teman-teman. Jadi saya menggunakan AdSense. Jadi saya punya akun AdSense khusus AdSense ya. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan tuh teman-teman. Penting periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube diwajibkan mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayar Anda telah akurat. Oke. Kita next ke pembayaran ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini teman-teman ada tanda merah ini ya. Tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Oke, kita kelola info pajak. Kita klik saja. Nah, teman-teman, kita nah di sini kan ada info pajak Amerika. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini membutuhkan beberapa menit. Kita klik tambahkan info pajak. Kita next. Nah teman-teman, kalian masukkan email kalian. Ini diarahkan ke email yang terhubung dengan Google AdSense kalian ya. Ini masukkan sandi email kalian ya. Jadi untuk langkah berikutnya, nah setelah ini kita diarahkan ke sini, info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan yang terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter paraksen, gunakan huruf seperti N untuk atau A untuk pelajari lebih lanjut. Oke, apa jenis akun? Jenis akun saya perorangan ya. Kalau kalian non individu silahkan. Kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? No, kalian klik tidak ya. Kalau bukan negara Amerika, tentunya saya orang Indonesia, jadi klik berikutnya, lalu pilih jenis formulir pajak. Nah, berdasarkan jawaban yang telah dipilih, sebelumnya formulir W8 diperlukan. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kita klik yang W8BAN ya, terus mulai formulir WBAN. Oke, masih loading ya teman-teman. Nah, ini tahap selanjutnya ya. Pastikan informasi ini persis dengan yang di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari entitas hukum ini. Oke. Di sini nama individu di sini sudah tercantum. Kalau ini nama BDA, berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan. Nah, di sini negara pengguna, kita klik ini ya, kita cari yang Indonesia. Nah, klik Indonesia. Tim asing kita lewatkan saja ya teman. Ini sebenarnya kayak PKWT ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman alamat kita masukkan ya. Jadi
Di sini alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat OP. Untuk perhatian Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi. Negara wilayah Indonesia, alamat. Kita masukkan alamat ya teman-teman. Baris alamat pertama isikan alamat kalian ya. Kalau baris alamat 2 itu kalian, jika kalian panjang alamatnya, kalian tinggal sambungin saja ke bawah. Nah, di sini terus kota, di sini pilih di mana kalian berada ya. Saya Jakarta. Lalu provinsi ya, saya DKI, terus kode posnya, nah setelah mengisi kita klik ya centang gini. Oke, kita next berikutnya ya. Sini alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat UP. Untuk perhatian Anda akan diminta untuk mengirimkan dokumentasi tambahan. Kita gak usah centang, kita yang bawah saja. Lalu berikutnya, nah di sini berikutnya kita sudah terkonfirmasi ya alamatnya, alamat surat. Nah di sini ada nomor ketiga, perjanjian pajak. Nah, apakah Anda mengklaim tarif potongan atau penguatan pajak lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kita tidak ya, klik tidak saja karena undang-undang pajak KS menggunakan pajak potongan. Nah, kita klik berikutnya teman-teman. Nah, di sini tampilan seperti ini ya. Yang keempat, pertinjau dokumen. Satu, ini adalah cara dokumen Anda dan akan dibuat tinjau PDF atau konfirmasi informasi Anda. Satu, formulir strip 8 band default. Nah, kita klik saja. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita klik lalu berikutnya. Oke. Nah, di sini langkah kelima, sertifikat ya. Nggak usah dibaca, kita skip aja dulu. Jadi di sini tanda tangan ya, nama lengkap saja ya. Nah, setelah tulis, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan
Ya, saya adalah orang tercantum di bagian tanda tangan yang saya mengisi formulir atas nama sendiri. Kita klik iya, lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada tahap ke-6 ya. Nah, ada tahap ke-6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS. Pernah individu atau entitas yang dibuatkan di bagian entitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk di Google di AS? Tidak. Kita klik tidak saja ya. Nah, di sini saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik berlokasi di luar AS. No. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran untuk yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah Anda sebelumnya menerima pembayaran? Nah, di sini saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Kita klik yang ini. Oke, kita cek lagi dari atas, pastikan pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian entitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di AS? Tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik dan beralokasi di luar AS. Di luar AS berarti luar Amerika ya. Kita klik saja, kita kirim, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, saya telah disetujui ya formulir W8B-nya. Kelola info pajak, berikan atau memberi informasi pajak Anda, profil pembayaran, dan negara Anda. Menentukan cara pajak Anda dikumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Info pajak Amerika Serikat, formulir W8B disetujui ya statusnya. Dikirim 10 Maret 2021. Dan ini nama istri saya ya, Vianisha Putri. Dan di sini alamat lengkapnya juga di sini ya, saya blur nanti seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah telah disetujui ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat ya di Google AdSense 2021. Jadi kalian kalau mendapatkan email seperti ini ya, untuk YouTuber pemula yang sudah dimonetisasi, segeralah kalian untuk mengisi formulir tersebut ya sebelum tanggal 31 Maret ya kalau tidak salah. Oke teman-teman ya, itulah ya informasi dari saya ya seputar YouTube, dan jika ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Sampai ketemu lagi.